Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Ustaz Haji Rasidi, Al-Mukarram Ustaz Haji Kasbon, Al-Mukarram Ustaz Khairul, Al-Mukarram Ustaz Samsuri, dan juga para tokoh masyarakat yang tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Yang kami hormati segenap rombongan pengantin putri yang datangnya dari Pakuniran Probolinggo, dan juga yang kami hormati keluarga besar Bapak Suprapto yang datangnya dari mana Pak Prapto? Madiun. Juga para tamu undangan yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri undangan dari Bapak Suprapto dalam rangka walimatul arus. Semoga kehadiran kita yang menjadi sebuah kebanggaan dan kegembiraan dari sahibil hajah ini senantiasa tercatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga lantunan sholawat yang telah kita lantunkan bersama ini akan menjadi perantara dan wasilah bagi diri kita semua untuk telah memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita hadir untuk memberikan doa restu kepada Nanda Maulana Mustafa dan juga Nanda Dewi Qurratul Aini yang telah melaksanakan akad nikah. Dengan barokah doa panjenengan semuanya, semoga akad nikah yang telah dilaksanakan menjadi akdan mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Para undangan rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang masalah nikah, nikah itu katanya anak pondokan diambil dari fi'il madhi nakaha. Nakaha itu hurufnya nun kaf ha. Ini merupakan sebuah bentuk kepanjangan daripada sebuah kalimat. Nakaha nun, apa artinya nun? Nun itu nikmat. Jadi orang itu kalau sudah punya gandengan, punya pasangan, berarti dirinya dapat nikmat.
Kemarin-kemarin, kalau kemarin-kemarin Maulana pulang kerja, nyampe rumah payah, nggak ada yang nyambut, masya Allah, nggak enak sama sekali, ya, nggak enak. Kadang-kadang saya waktu ada di sebelah sini, saya biasanya duduk-duduk di sini biasanya kalau malam itu pulang kerja ya gerobak gitu aja, nggak semangat kayaknya. Tapi alhamdulillah setelah nikah, insya Allah mulai besok malam ya mulai paling enggak besok malam belum keluaran ini, kapan-kapan lah nanti. Ini pulang dari kerja entah dapat panggilan perbaikan di mana gitu, kan bagian perbaikan ini. Pulang kerja ada yang nyambut, nikmatnya masya Allah. Wis pokok nikmat masya Allah. Pulang kayak tadi malam itu habis sangkruan bareng di sini, main-mainan gitu. Payah karena suruh ngocok sampai kepak, pulang ada yang mijeti, alhamdulillah. Ya, tadi malam itu melekan Pak di sini Pak. Nah, tepaan Ustadz ini serbaguna Pak. Jadi ya kurang kon dadi Ustadz bisa sampai anak saya itu kadang-kadang bingung kalau ditanya orang, bapaknya sampean itu kerjanya apa? Bingung dia jawab. Pedagang, ya pedagang Pak Ulo Pak. Nggih, tukang ngaji nggih, tukang ngaji penggaweane ngajar. Saiki ditambahi jadi pegawai KUA loh. Gak repot anak iki apa jawab gimana itu? Kon main cos pinter Pak, teka ngocok di Budina. Lah ini orang kalau sudah punya istri itu nikmatnya masya Allah sudah. Pulang ada yang nyambut, masya Allah. Kalau sendirian pulang, saya punya teman ya, teman biasa kelompok saya kalau malam-malam di RT 1, RT sebelah, kalau sini RT 2 Bapak, yang di sebelah itu RT 1. Pulang habis main nyampe rumahnya itu ceritanya itu saya tager sobu tak bisa tedung, tak nyedet tedung, mak nyedek aja tak ada kancana, nyoba saya beda kancana, mau tak langsung tepar gitu. Sehingga orang itu kalau sudah punya istri ini nikmat, masya Allah, nikmat yang sangat besar sekali. Makanya saya nitip kepada Nanda Maulana, nikmat ini jangan pernah engkau sia-siakan, ya. Jadi orang nikah itu jangan nyari yang cocok, wah nggak nemu cocoknya ceritanya. Ini banyaknya orang ini kalau suruh seandainya di audien dicara satu persatu, masa tak cocok KKB terus nyari ganti KKB. King cocok kaki, ya itu saya paling enak. Ya, seandainya punya istri sing banyak ngomongnya gitu, cek ceremehnya, anggap sebagai hiburan saja, sudah dengarkan itu radio rusak gitu aja, sudah bawa dengarkan saja sudah. Jadi nggak ada ceritanya pas langsung cocok suami istri itu, masya Allah, karena kita punya pemikiran kadang-kadang pemikiran yang berbeda. Makanya dinikmati saja, ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nanda Maulana dipertemukan dengan Nanda Dewi Qurratul Ain. Kalau jengene ini masya Allah mantap, Qurratul Aini, yang menyegarkan mata, menyenangkan mata. Jadi nanti pulang ngabus strong, kinclong semuanya sudah. Nggih. Makanya Mbak Qurratul Ain nanti nggih kalau pulang ini nyambut, ini keluarganya Pak Prapto ini Jawa, Pak. Nggih, Jawa. Nah, ini yang dari mana? Probolinggo, Pakuniran, Madura nggih. Madura. Kalau ngomong hati-hati, jangan sing kayak tadi malam. Ya. Tadi malam itu ada kejadian juga gak enak itu, tapi saya nggak ngomong di sini. Niki kok Ustadz rusuh niki, tak nyaman niki. Ya keman satu kotak, ageleen semua itu. Yang kedua apa? Yang kedua kaf. Kaf itu diartikan oleh ulama kaf karomah. Orang itu kalau sudah punya istri itu mempunyai kemuliaan. Jadi orang itu kalau sudah punya istri itu punya keistimewaan, punya sebuah keistimewaan atau kemuliaan. Sehingga yang asalnya enggak biasanya dipanggil Lan itu, nanti lama-lama akan berubah menjadi Pak Wulan nanti. Gara-gara mendapatkan kemuliaan karena ada karomah, ada sebuah kemuliaan. Di sini orang sini saja, ini datang ke sini gara-gara siapa? Gara-gara Wulan, bukan gara-gara Pak Prapto. Berapa Prapto kayak apa sampai datang?
Karena kemuliaannya siapa? Mas Wulan, karena dirinya mempunyai karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang sedang melaksanakan yang namanya pernikahan. Kan dulu jenengan juga gitu waktu masih anyar-anyaran kumantanan. Sing lainnya duduk di bawah, tapi kalau kumantan Pak Toju ning atas, ini yang tadi panggungnya. Pada ning bebe KKP. King sing lain tak ada sing nganggo kembang, berak masulan katibian sing nganggo kembang. Coba minta percaya sampean nganggo kembang dari kasa. Muntah itanya aki bek sing lain Mas Anang ning Budi, mulai bila libet kamam biar mak bisa teger ngajar dia oleh kan gitu. Itu. Jadi yang kedua, orang nikah itu yang pertama tadi oleh nikmat, yang kedua dirinya mempunyai karomah, yang terakhir pun Pak. Ini kanjeng nikah menceramah mun bidabit lirik sampai kantor. Tak nyaman. Malam apa nih kantang beda si akotok ke gula. Lagu nyata tak usah jeng-lanjeng ta. Pokok ustaz tak gampangan nih kan. Cek kula eunceung nih kan, tak usah dateng ka combok, nelpon berak cukup Pak Prapto. Kula nelpon Pak Anggi pun tak apa-apa. Pokok gampangan nak ustaz nih kan. Kula nih kan paling muntila beda orang ngonceng kula nih pas terus tager. Kula ka panjenengan ustaz ya, tinggal pun tak usah repot-repot kula mak tak imuk makal war kopi. Nelpon be cukup. Yang terakhir orang yang nikah itu hak. Apa itu artinya hak? Hak hikayah. Hikayah itu apa? Cerita. Orang itu kalau sudah nikah harus pandai cerita Mas Wulan. Ya, harus banyak cerita, pinter ngatur cerita, harus pinter ngolah kata. Kalau enggak gitu, yang belakang perang nanti di belakang. Harus banyak pandai cerita. Jadi seandainya kelihatan istri kita kok mau ngambek, Mas Wulan jangan norok ngambek, harus pandai untuk bercerita. Tegu neng senenganan bini seumpamana si bini iki Mas Wulan ya, istrinya senengannya seandainya masalah makanan. Wah, cerita saja, bikin yang sekiranya yang asalnya cemberut itu dengan cerita. Wow. Yang panggilnya apa? Yang hanya iya sayang kan mau saya laju tadi mau saya apa laju ada cerita yang sayangan ya. Yes, king alhamdulillah ki paling ibu nak kanak sih. Ibu nak kanak. Anak-anak siapa? Anak-anak Pak. Saya katanya Mas Wulan gitu. Nanti kalau seandainya gitu datang dari kerja cemberut istrinya, kadang-kadang nemu ae namanya orang kan gitu. Itu kalau Pak Cikaspon obatnya itu berarti ketemu itu sudah. Pak Cikaspon kalau pulang kerja kok cemberut, ya itu kuncinya punya itu merah dua tempel kanan kiri beresnya kalian nyala. Seandainya senengannya makanan, seandainya Mas Wulan cerita saja Bu. Yang tadi saya waktu perbaikan di sana itu mutung ngombe orang ngai Pak Ambu lagi apa bakso, cek nyaman nak bakso. Padahal ya bakso biasa saja, itu harus pinter diolah si bakso borong mantep kak saya umpaman pentol lah mau dilembut kok bodoh pentol boleh. Nah itu pokok gimana caranya sehingga nanti dalam suasana yang ada di keluarga itu menjadi ceria kembali. Makanya harus pinter cerita. Ya, jangan keluarga polos-polosan, waduh bahaya nanti. Sampean nanti ditanya seandainya Mas Wulan, sampean tadi di jalan ya habis ketemu dengan cewek ya, pas sampean ngomongnya tidak, ya nggak kira percaya itu sudah. Jawabnya ya iya itu enggak, tapi saya enggak selera sama sekali. Ngono Mas Wulan gayane itu cetora ya cek seleranya gitu, enggak masalah. Boleh masang itu. Nah itu masangan nih tenggir jangan Pak Jiro Siti tak tahu dia saya tenggir di mana jadinya. Para hadirin rahimakumullah, sehingga dengan adanya ketika di dalam rumah tangga nunnya ada nikmatnya, kemudian ada karomahnya, ada hikayahnya, maka apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an kemudian akan terwujud, yakni menjadi mawaddah warahmah. Ini yang harus kita jaga, sehingga terus harus dijaga.
Ya, semakin lama, jangan semakin muda, semakin lama timbulkan rasa kasih sayangnya. Sing kemarin mungkin tak pati cocok, semakin hari semakin cocok. Kuncinya apa? Jadi orang laki-laki jangan gampang marah kepada istrinya. Ya, jenengan dimarahi diam sudah, ndak apa-apa, langganan sudah, ya. Tapi jangan sampai terus nanti waktu dimarahi sampai nyetel HP diranyingkan, woi gentor sampean kalau kayak gitu. Sudah, dengarkan saja sudah. Nah, nanti ketika sudah kondisi sudah agak reda, terus dihalusi, lama-lama nanti akan menjadi kasih sayang itu akan ada. Sebab saya yakin ya jenengan kalau sampai kita itu kasar sama istri, saya punya pengalaman, bukan pengalaman pribadi ini. Saya punya temen itu masya Allah kalau sama istrinya itu ya istrinya taat sungguh memang, bukan terkategorikan nek katanya Pak Ji Rosidi apa takut kasih tua, bukan yang jenis itu, bukan suami takut laki-laki, bukan, tapi ini bener laki-laki yang bikin istri menjadi takut sekali, takut sungguh istrinya karena ya itu marah-marah, kalau pokok nggak cocok sendiri semua marah terus gitu lah. Sudah berjalan sekian lama lah, teman saya itu sudah di atas umur 60, sudah sepuh sudah. Akhirnya karena sering marah-marah, ini saya waktu itu saya didatangi sama anaknya datang ke rumah. Ustadz, apa Bu? Coba dilihat bapak itu kayaknya kok sudah nazak. Gitu. Akhirnya saya didatangkan ke rumahnya. Saya lihat, baru saya megang, singkatannya saya pegang Pak. Nadinya itu saya lihat. Itu yang istrinya sudah bilang dulu, sudah meninggal kan Pak Ustadz ya, sudah meninggal ya Pak ya, jadinya toreh pun ya sampean mun getak geluk besi bini ya harap matena Pak gua ya masa ki buru gegep ngane kabeh kula teguk ngane langsung saya bini langsung ngocak mati kan pun Ustadz, so bukan Pak Ustadz saya cana putrana entek lo Bu saya nyaman anak kan nggak geru. Gara-gara apa? Terlalu keren dengan apa sih istrinya. Mau pisah umur belum tahun, Pak di atas 50 tahun mau pisah itu masya Allah cek malunya. Tanyakan Pak Jikaspon. Ini yang bagian ada di KUA. Ya. Orang pisahan itu paling di bawah umur 40 tahun nggih Pak Jingge. Kalau sudah 50 ke atas itu mau pisah itu kok cek pas terus bicara terus. Saya nggak cocok kayaknya. Lah wong sudah sejak tahun abini ala kita berempang tahun ngocak mengdilela 40 tahun baru ngocak tak cocok secara gelu. Akhirnya apa? Karena malu untuk bilang kayak gitu, cukup dengan mengharapkan bila tang laki si matia. Nah, kan ngestiti masulan yang penuh kasih sayang. Kanjeng Nabi itu nggak pernah Kanjeng Nabi marah sama sekali dengan istri-istrinya. Pernah Rasulullah itu ditutupi pintu sama istrinya. Rasulullah nggak sampai pas gedor-gedor, enggak. Beliau tidur di depan pintu. Ini Rasulullah yang harus kita tiru dari Rasulullah Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairukum linisaikum. Paling bagus-bagusnya orang laki-laki adalah orang-orang laki-laki yang paling bagus di mata seorang wanita. Nek sampai istrinya ampun cerita kata tanggena, mun mas cek bagus saking mun ada ibu-ibu naik orang bebini pas ampun cerita nggak itu ampe ikan dikia biasa bini lain gitu cerita. Wah ya mapan dia nggak itu perseko begini. Yang terakhir saya nitip masulan ge. Jadi dalam perjalanan nanti dalam rumah tangga, makanya istilahnya di situ apa mengarungi bahtera, itu ada ombaknya macam-macam itu maksudnya. Saya nitip satu, jangan sampai terucap kata-kata tolak atau cerai. Sekali itu diucapkan dalam kondisi emosi, dalam kondisi bergurau, dalam kondisi apa saja itu akan jatuh talak. Dan talak ini memang boleh menurut agama. Tapi di situ disampaikan bahwasanya abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Makanya saya nitip, nek sampean sudah nggak kuat tinggal pergi saja. Nggak usah sampai nanti dielak-elak nanti secara
spontanitas emosi nanti sampai mengeluarkan kata-kata tolak. Ini dijaga, nomor satu. Nomor berikutnya yang kedua, saya nitip mulai kemarin jenengan qabil tunikah wa tazwijaha bil mahri, entah berapa jenengan yang tahu, maka seutuhnya Nanda Dewi Qurratul Ain menjadi tanggung jawab sampean. Jaga rumah jenengan, keluarga sampean dengan menjaga sholatnya. Saya nitip dijaga. Istri belum belum sholat dibangunkan halus gitu, kalau bangunkan. Cuk pas siram aing ya. Sampean juga gitu, saling mengingatkan. Cuma istri akan menjadi tanggung jawab penuh daripada seorang laki-laki. Insya Allah nek sholatnya dijaga, maka rumah tangganya akan benar-benar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله